Pak. Gunanya adalah untuk menghubungkan flash disk. Tujuannya kita memakai flash disk untuk apa? Itu untuk membackup konfigurasi yang sudah kita terapkan pada router board tersebut. Nah, ini juga masih banyak lagi fitur yang dimiliki router board. P ini menerangkan dia memiliki injektor PoE, kemudian ini salah satu port biasanya yang terakhir dapat mengeluarkan PoE atau power, kemudian A ini memori atau lisensi dan lebih tinggi lagi, kemudian H ini prosesor lebih tinggi, kemudian L ini edisi like, biasanya beberapa hardware dikurangi, kemudian S memiliki port SFP atau fiber optic. E ini menerangkan PCI yang tersedia adalah bertipe PCI Express, kemudian X, N, X berangka berapapun ini menerangkan jumlah core, kemudian G ini memiliki gigabit port. Kemudian kita lanjut ke fitur wireless atau fitur tambahan yang kita singgung di awal tadi. Pada RB951G yang kita bahas di awal tadi, dia memiliki fitur tambahan 2HND. 2 itu menerangkan apa? 2 itu menerangkan band yang dimiliki oleh wireless tersebut. Band itu apa, Pak? Band itu adalah sinyal frekuensi yang dipancarkan oleh wireless. Jadi bukan menerangkan 5G atau 3G atau lain sebagainya, tapi menerangkan frekuensi yang dipancarkan pada wireless yang dimiliki oleh RB951G ini. Di sini kebetulan dia masih support cuman satu band saja, yaitu dia cuman bisa memancarkan sinyal atau frekuensi di 2,4 GHz. Kalau untuk HP keluaran 2015 sampai 2018 itu HP tersebut masih bisa menangkap frekuensi di 2,4 GHz. Jadi masih satu saja, tapi kebanyakan kalau untuk HP keluaran terbaru yang sekarang itu 2020-2021 dia sudah memiliki dual band. Di fitur wirelessnya dia bisa menerima frekuensi di 2,4 GHz dan sekaligus juga menerima frekuensi 5 GHz. Kemudian H di sini menerangkan power wireless ketika memancarkan frekuensi. Kalau H di sini high, kalau di sini tidak ada huruf apapun berarti dia powernya normal. Kalau di sini HP berarti dia high power, kemudian kalau SHP berarti dia super high power. Kemudian huruf N kecil di sini menerangkan tentang teknologi wireless yang dipakai. Jadi ada macam-macam teknologi wireless itu. Kalau misalkan N-nya ini kosong, maka teknologi yang dipakai adalah 802.11a-b-g. Kalau N di sini 802.11n, kalau AC berarti 802.11ac teknologi yang dipakai. Kemudian di sini ada huruf terakhir yaitu D. D di sini menerangkan tentang antena yang dipakai berapa. Kalau misalkan di sini tidak ada huruf apapun, maka antenanya single atau satu. Kalau D berarti dual antena.
Kalau T berarti dia triple antena. Oke, lanjut. Oke, saya pada pembahasan CCR1 tadi itu sudah menyinggung tentang casing. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang jenis casing router board yang ada di Mikrotik. Jadi beberapa router board memiliki jenis casing khusus. Yang pertama adalah BU, bukan butuh uang, tapi board unit, hanya berupa PCB saja. Mohon maaf agak berlepotan. Jadi kalau board unit itu hanya berupa PCB saja. Pak, PCB itu seperti apa? Jika kalian membongkar remote TV atau alat elektronik apapun, maka akan ada lempengan tipis seperti plat. Dia warnanya biasanya coklat hijau. Nah, itu namanya PCB. Kemudian RM ini rack mount. Yang nomor 3 in. Kalau ada jenis casing in, berarti ini biasanya diletakkan di atas meja, di meja atau di dalam ruangan. Jenis casing seperti ini tidak direkomendasikan dipasang di luar ruangan karena dia bisa, kalau misalkan hujan, dia bisa kemasukan air. Kalau misalkan yang out, pakai jenis yang out, casing ini dia bisa dipasang di outdoor atau di luar ruangan. Dia sudah tahan berbagai macam jenis cuaca, mau hujan mau panas dia oke-oke saja. Kemudian SA casing yang dilengkapi dengan antena sektoral. Kemudian HG casing yang dilengkapi antena high gain. Kalau IM sama dengan yang CCR1 tadi yang dibahas, memiliki extended memory. Casing tersebut memiliki tambahan memori, jadi dia ada memori tambahannya M itu. Lanjut, sekarang kita membahas tentang router OS. Operating system yang dipakai router di Mikrotik berbasis Unix. Kemudian lebih dari sekedar fungsi router. Nah, ini poin yang ketiga, support berbagai driver perangkat. Jadi mau perangkat apapun dia bisa support. Jika tidak support gimana, Pak? Jika tidak dikenali, kita bisa menambahkan secara manual. Tapi dengan syarat kita harus mengirim file ke support.rif ke Mikrotik ketika device dipasang dan tidak dikenali. Jadi ini penjelasan lebih lanjut. Kalau saya jelaskan di sini kemungkinan nanti kalian tidak akan paham. Lanjut, lisensi itu apa sih? Lisensi itu semacam surat izin untuk mengelola suatu produk dari seseorang atau perusahaan. Jadi lisensi di sini mengikat pada media penyimpanan, DINAN, USB flash, compact flash, dan hard disk. Kerusakan pada hardware atau peripheral selain hard drive tidak membutuhkan lisensi baru. Jadi lisensi di Mikrotik itu hanya mengikat pada media penyimpanan. Ketika terjadi kerusakan pada router board kalian, selama itu yang rusak bukan hard disk atau hard drive-nya, maka kalian tidak perlu membeli lisensi baru. Kalau yang rusak hard drive-nya dan yang lain masih normal, maka kalian harus membeli lisensi baru. Dan lisensi di sini bersifat lifetime atau selamanya, selama hard drive-nya tidak rusak.
Kemudian lisensi dibedakan berdasarkan jumlah user, aktif user, dan session. Session di sini ada PPP, radius, dan user manager. Kemudian yang terakhir, basic fitur router tiap lisensi sama. Jadi lisensi di sini kalian bisa nambah sendiri kalau misalkan ternyata dalam satu lisensi tersebut atau level lisensi tersebut kalian merasa kurang. Pak, user saya di wirelessnya ternyata kurang, berarti kalian bisa nambah di level lisensi yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya di sini. Jadi ini merupakan level-level lisensi pada Mikrotik. Jadi ada lisensi 0, 1, 3, 4, 5, 6. Pak, kenapa kok nggak ada 2? Saya juga kurang paham. Kenapa Mikrotik menghilangkan angka 2 pada level lisensinya? Oke, level 0 lisensi ini adalah merupakan trial mode. Dia bisa kita bisa menggunakan semua fitur yang ada di router buat tersebut, tapi terbatas waktu hanya 24 jam saja. Kemudian lisensi level 1 yaitu free demo. Biasanya lisensi ini digunakan untuk pengembangan suatu router board. Jadi ini biasanya pengembang yang memakai lisensi ini. Kemudian lisensi level 3 ini ada di beberapa fitur ini kosong. Contohnya di wireless AP-nya dia tidak ada. Terus initial config support ini juga tidak ada. Kemudian hotspot active user ini cuma 1 user saja yang bisa. Kemudian kalau 4 ini bedanya, ini hidup semua, cuman beda dari level 3 yaitu di sini hotspot active usernya bisa sampai 200 user. Naik tingkat lagi akan berbeda dari initial config support, kemudian user manajernya, terus user yang bisa connect ini juga beda. Semakin tinggi akan semakin nambah, semakin banyak lagi fasilitas yang akan didapat. Oke, lisensi dapat dibeli di web resmi Mikrotik, harus memiliki akun di www.mikrotik.com atau di distributor Mikrotik. Kebetulan kita sudah kerjasama, SMK Zainul Hasan sudah kerjasama dengan PT Excelbit. Jadi bisa kalau mau tanya-tanya beli bisa di sini. Kemudian yang nomor 2, ketika peserta enroll dalam training resmi Mikrotik akan mendapatkan free lisensi level 4. Ketika kalian akan mengajukan training, maka kalian akan mendapatkan lisensi level 4. Yang terakhir, software ID. Ketika menginstal router OS, secara otomatis akan membuat software ID yang spesifik dengan storage-nya. Software ID digunakan untuk menggenerate lisensi. Baik, penjelasan tentang pengenalan Mikrotik sudah selesai. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya pada kolom pribadi pada Google Classroom-nya masing-masing. Kemudian saya di sini merupakan tim Mikrotik Academy dari SMK Zainul Hasan Balung, tergabung bersama dengan Bapak Ahmad Musafa. Jadi kalau misalkan ada sekolah lain yang ingin siswanya memperoleh sertifikat MTCNA, bisa langsung menghubungi kami untuk mendapatkan pelatihan dari kami. Oke, sekian video yang bisa sampaikan atau materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini.
Kita akan ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.